Komando Pasukan Khusus atau Kopassus merupakan satuan elit yang sangat diakui oleh dunia. Sepak terjang prajurit Kopassus demi menjaga NKRI sangat luar biasa. Pengorbanan para prajurit Kopassus tidak ada yang sia-sia. Namanya akan tetap dikenang dan menjadi legenda yang menjadi panutan untuk prajurit-prajurit muda. Dan berikut adalah kisah para prajurit TNI dari Kopassus saat di medan tempur yang sangat melegenda. Agus Hernoto. Agus Hernoto adalah seorang veteran operasi Trikora yang sangat berpengalaman di medan tempur. Dia mengalami cacat seumur hidup setelah kakinya diamputasi karena tertembak dalam kontak senjata dengan Belanda di Merauke, Irian Barat. Karirnya dimulai sebagai prajurit Kopassus atau saat itu adalah RPKAD yang berpangkat Bintara. Dia mengajukan diri yang siap ikut dalam pembebasan Irian Barat. Pada operasi Benteng Ketaton di Irian, dropping pasukan terjun payung dilaksanakan dengan sasaran sebelah utara kota Fakfak. Para penerjun mendarat tersebar. Beberapa tersangkut di pepohonan, beberapa mendarat di tanah. Mereka yang berhasil mendarat terlibat kontak senjata dengan pasukan Belanda. Karena kekuatan yang tidak seimbang, maka pasukan pun menyusup ke hutan. Ketika itu, terjadi kontak dengan pasukan Belanda yang menyebabkan 3 orang menjadi gugur, yaitu Adjim Sunahyu, Suwito, dan juga Lestari. Agus Hernoto dan beberapa anggotanya pun tertembak. Agus Hernoto ditinggalkan oleh teman-temannya dengan harapan agar ia dirawat tentara Belanda yang memiliki satuan medis yang lebih lengkap. Selang beberapa hari setelah tertembak, Agus Hernoto ditemukan oleh pasukan marinir Belanda yang melakukan pembersihan daerah pertempuran. Diketahui bahwa luka-luka Agus sudah mulai membusuk, bahkan sudah muncul belatung. Oleh pasukan Belanda, Agus dirawat hingga kedua kakinya pun diamputasi. Atas sumbangsihnya bagi negara, Agus mendapatkan anugerah kehormatan Bintang Sakti pada tahun 1987. Ahmad Kirang. Aksi pembajakan pesawat dialami Indonesia. Pesawat milik maskapai Garuda Indonesia dibajak 5 orang anggota Komando Jihad. Pesawat yang harusnya mendarat di medan itu dipaksa berbelok menuju Kolombo, Sri Lanka sebelum mendarat di Bandara Don Muang, Bangkok. Di bawah kepemimpinan Sintong Panjaitan bersama pasukan Kopasanda yang kelak bernama Kopassus, mereka bergerak menuju lokasi. Dengan sigap, para prajurit itu melakukan tugasnya. Tidak ada satupun sandera yang terluka dalam misi ini. 5 orang pembajak pun berhasil ditembak mati dan keseluruhan operasi hanya berlangsung selama 3 menit. 5 pembajak yang ditembak adalah Abdullah Mulyono, Wendy Muhammad Zain, Zulfikar, Mahrizal, dan juga Abu Sofyan. Ketika operasi berlangsung, perlawanan seru diberikan oleh Mahrizal. Dia sempat menembak jatuh anggota tim anti-teror yang bernama Ahmad Kirang. Tembakan itu melukai perut bagian bawah Ahmad Kirang. Mahrizal juga menembak seorang lainnya, namun mengenai rompi anti peluru. Pasukan komando segera membalas perlawanan dengan tembakan senapan MP5 hingga Mahrizal tewas di dekat pramugari. Keberhasilan misi itu pun diwarnai dengan duka. Ahmad Kirang dan Kapten Pilot Herman Rante yang tertembak kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional. Kopassus kemudian mendirikan Monumen Ahmad Kirang di Markas Satuan 81 Gultor Cijantung. Pratu Suparlan. Prajurit 1 Suparlan merupakan legenda untuk pasukan Kopassus. Ia rela mengorbankan dirinya ketika 1 unit pasukan Nanggala diserang saat sedang berpatroli di Cafe 34 Komplek Laisidi, Timor Timur pada tahun 1983. Pasukan Nanggala ini kemudian dihadang oleh 300 personel Fretilin dari ketinggian bukit, dan pertempuran tidak seimbang terjadi di pinggir jurang.
Di saat genting tersebut, prajurit 1 Suparlan meminta izin kepada komandonya untuk menghadang musuh seorang diri. Dia rela mengorbankan dirinya agar teman-temannya bisa lolos. Pratu Suparlan membuang senapan miliknya dan mengambil senapan mesin rekannya yang sudah gugur. Dia berlari maju dan menembaki Fretilin tanpa memperdulikan peluru musuh yang telah mengoyak tubuhnya. Pratu Suparlan sudah bersimbah darah. Peluru senapan mesinnya juga sudah habis, tetapi dia tidak mau menyerah sedikit pun. Tak terhitung peluru Fretilin yang telah menembus tubuhnya hingga Pratu Suparlan jatuh terduduk nyaris kehabisan darah. Pasukan Fretilin mendekati Suparlan yang tidak mampu bergerak lagi. Mereka bersiap memberikan eksekusi yang terakhir. Dengan sisa-sisa tenaga yang masih dimiliki, Pratu Suparlan mencabut pin granat di kantong celananya, lalu dia melompat ke arah kerumunan Fretilin dengan granat tersebut. 7 prajurit Kopasanda tewas, sementara 83 personel pasukan Fretilin pun tewas. Jenazah Pratu Suparlan ditemukan dalam kondisi yang tidak utuh. R.A. Fadilah. Kapten R.A. Fadilah Citrokusumo gugur saat menumpas gerakan pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang terjadi di Riau pada tahun 1958. Dalam pertempuran tersebut, terdapat 2 kompi resimen para komando atau sekarang Kopassus. Kompi A dipimpin oleh Letnan I. Beni Murdani yang diterjunkan di Simpang 3 untuk merebut landasan udara. Kompi B yang dipimpin oleh Kapten Fadilah mendarat di Bengkalis untuk menyapu Sungai Siak yang selanjutnya menembus hutan menuju Pekanbaru. Kompi B juga bertugas untuk mengamankan ladang-ladang minyak yang tersebar di Pekanbaru. Pasukan Beni sukses merebut Simpang 3 yang nyaris tanpa kerugian. Rupanya, pasukan pemberontak memilih mundur dan memusatkan pertahanan di Batang Kuantan yang terletak di tepi Sungai Siak. Kompi B yang dipimpin oleh Kapten Fadilah tidak gentar. Pertempuran di Batang Kuantan berjalan dengan sengit. Angkatan Udara mengirimkan pesawat B-25 untuk memberikan bantuan tembakan udara. Tetapi, pilot pesawat terkena tembakan gencar sehingga harus kembali ke pangkalan Tanjung Pinang. Tembakan bertubi-tubi membuat pasukan pemberontak bisa dipukul mundur. Kompi B mencoba untuk menghadang mereka yang mundur. Namun naas, saat itulah Kapten Fadilah tertembak. Dia dan seorang prajurit RPKAD lainnya tewas tertembak pada tanggal 2 April tahun 1958. Itulah 4 prajurit TNI dari Kopassus yang menjadi legenda di medan tempur.